Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini kita membahas tentang mengenal sifat-sifat Allah. Yang akan kita bahas nanti ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, peta konsep, pendahuluan, sifat 20 Allah, pembagian sifat 20, dan seterusnya. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiznya Allah. Tujuan pembelajaran menganalisis sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peta konsep bisa kita lihat ada wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang mana sifat wajib di sini ada 4 kelompok. Akan kita dalami nanti. Sebagai seorang muslim, tentunya kita diwajibkan untuk mengetahui, mengenal Allah, dan mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, beserta dalil-dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang bersumber dari akal. Untuk mengenal Allah yang merupakan zat yang berbeda dengan makhluknya, tentunya hal ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi makhluk. Akan tetapi, Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi memperkenalkan sebuah prinsip atau konsep teologi untuk mengenal Allah, yaitu dengan cara mengenal sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang mesti dan pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Pada dasarnya, Allah memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas, karena Allah Maha segala-galanya. Akan tetapi, dalam ideologi Asy'ariyah menjelaskan bahwa seorang mukallaf itu wajib mengimani dan meyakini 20 sifat wajib bagi Allah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Sifat wajib Allah ada wujud, bidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudurat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, mutakalliman. Sifat 20 Allah ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan diri atau zatnya Allah semata. Sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Keberadaan alam semesta dengan keberaturannya adalah bukti wujudnya adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua adalah salbiyah. Salbiyah artinya sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sebab Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat ini mempunyai 5. Sifat yang pertama qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat.
Taqaddam artinya terdahulu. Maksudnya adalah keberadaan Allah itu tidak ada yang mendahuluinya. Allah tidak ada yang menciptakan sehingga tidak ada yang mendahuluinya. Surat Al-Hadid ayat 3 berbunyi, wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat bako artinya kekal, yaitu sifat ini menolak adanya akhir atau kesudahan dan kebinasaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rahman ayat 27 berbunyi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Mukhalafatul hawadisi artinya Allah berbeda dengan makhluknya, yaitu sifat yang menolak adanya persamaan zat, persamaan sifat, dan persamaan perbuatan Allah dengan perbuatan dan sifat makhluknya. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya dari zat, sifat, dan perbuatan. Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah berdiri sendiri, yaitu sifat yang menolak adanya Allah berdiri dengan lainnya. Allah tidak memerlukan siapapun. Allah tidak memerlukan bantuan dan pertolongan, karena Allah maha sendiri. Surat Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Wahdaniyat adalah sifat Allah yang berarti esa. Maknanya adalah Allah esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Sifat ini menolak adanya zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur atau tersusun dari anggota badan. Tidak ada satupun zat yang sama seperti zatnya Allah. Sifat Allah tidak terdiri dari dua sifat yang sama. Tidak ada satupun sifat di dunia ini yang sama seperti sifatnya Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang sama seperti perbuatan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Satu, Maha Esa. Kelompok yang ketiga adalah ma'ani, yang artinya sifat yang terdapat dalam zatnya Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya. Sifat ini mempunyai 7 sifat. Ada kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sifat kudrat artinya Allah berkuasa. Maksudnya adalah Allah berkuasa menjadikan dan menghilangkan atau menghancurkan setiap yang mungkin sesuai dengan irodahnya. Surat Al-Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana aliman qadira. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Iroda artinya Allah berkehendak. Maksudnya Allah menentukan sesuatu dari kehendaknya tersebut. Sesuai dengan firman-Nya, Yasin ayat 82, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sifat ilmu mempunyai arti Allah mengetahui. Maksudnya adalah Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu tersembunyi
atau tidak. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat, "Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim." Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sifat hayat artinya hidup. Sifat ini menguatkan adanya sifat kudrah, iradah, ilmu, basar, dan kalam. Sebagaimana firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama, artinya Allah mendengar. Maksudnya adalah Allah maha mendengar dari seluruh yang ada, baik ada suaranya maupun tidak ada suaranya. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Sifat basar artinya Allah maha melihat. Maksudnya Allah melihat segala sesuatu yang ada, baik yang tampak jelas tersembunyi maupun yang samar-samar. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, "Innahu huwas sami'ul basir." Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Alam artinya Allah berfirman. Maknanya Allah maha berbicara yang mana bicaranya tanpa menggunakan huruf dan suara, tanpa adanya susunan kata dan lainnya. Sebagaimana surat An-Nisa 166 Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Kelompok yang keempat dari 20 sifat wajib Allah adalah ma'nawiyah, yaitu sifat yang melazimi, yang melekat pada sifat ma'ani. Atau sifat ma'nawiyah adalah sifat yang wujud disebabkan adanya sifat ma'ani. Perwujudan dari sifat ma'ani itulah yang dinamakan dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ada 7. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, mutakalliman. Kaunuhu qadiran artinya keadaan Allah Maha Kuasa. Sifat ini disandarkan pada sifat Allah Qudrat. Kaunuhu muridan artinya keadaan Allah Maha Berkehendak. Sifat muridan ini disandarkan kepada sifat iradah. Kaunuhu aliman artinya keadaan Allah Maha Mengetahui. Sifat ini disandarkan pada sifat Allah ilmu. Kaunuhu hayyan artinya keadaan Allah Maha Hidup. Sifat ini disandarkan pada sifat Allah hayat. Kaunuhu sami'an artinya keadaan Allah Maha Mendengar. Sifat ini disandarkan kepada sifat Allah sama. Kaunuhu basyiran artinya keadaan Allah Maha Melihat. Sifat ini disandarkan pada sifat basar. Kaunuhu mutakalliman artinya keadaan Allah Maha Berfirman. Sifat ini disandarkan pada sifat kalam. Itu materi kita hari ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.